Perhatikan zaman di mana kita ada saat ini, kecenderungannya hampir segala sesuatu itu dinilai berdasarkan keuntungan. Ini kecenderungan yang ada saat ini. Hampir segala sesuatu dinilai berdasarkan keuntungan. Tentu kita pernah mendengar satu ungkapan, tidak ada makan siang yang gratis. Pernah dengar? Ini bukan sekedar hanya makan siangnya, tapi sebenarnya di balik itu ada satu pesan yang disampaikan kepada kita. Makanya Bapak Ibu kalau makan, diajak makan itu ya nggak apa-apa dimakan saja. Cuma seringkali setelah makan itu mengurangi tingkat kesadaran. Karena kenyang bawaannya ngantuk. Jadi kesadaran ini berkurang biasanya kalau udah ngantuk. Tapi bukan hanya sekedar itu sebenarnya. Ketika seseorang berbuat baik, itu tidak gratis loh. Biasanya ada embel-embel di balik itu. Nah ini yang memang harus diwaspadai. Kita jangan ya. Kalau kita ajak makan siang ya udah gratis aja gitu ya. Tidak ada sesuatu yang pesan di balik itu. Kita juga mungkin pernah mendengar orang berkata atau mungkin kita sendiri pernah berkata, apa untungnya bagi saya? Kalau misalnya ada orang yang kemudian membutuhkan pertolongan, lalu mungkin kita berkata, apa untungnya bagi saya kalau saya tolong kamu? Apa untungnya bagi saya tolong kamu dengan bercerita, dengan harus keringatan, mengeluarkan uang, mengorbankan perasaan, apa untungnya bagi saya? Nah Bapak Ibu Saudara, zaman di mana kita berada saat ini hampir segala sesuatu dinilai berdasarkan keuntungan. Sehingga semakin merajalela budaya transaksional. Jadi semuanya ada transaksinya. Saya melakukan ini, saya dapat apa? Kalau saya tidak dapat apa-apa, ngapain? Jadi semuanya transaksi. Dan ini tentu kita bisa lihat. Saya pikir sangat terbuka di lingkungan di mana kita berada, dunia pekerjaan, tengah-tengah masyarakat. Pola ini tidak ada makan siang gratis, apa untungnya bagi saya dipertontonkan dengan luar biasa. Harapannya ini jangan masuk ke dalam gereja. Nilai-nilai dari dunia itu jangan masuk ke dalam gereja. Tapi seharusnya adalah nilai-nilai firman Tuhan itu dari dalam gereja dibawa keluar masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dalam pelayanan kita juga jangan berpikir apa untungnya bagi saya kalau saya melayani. Saya dapat apa ya kalau saya melayani. Teman-teman atau Bapak Ibu yang jadi tim pelawatan, capek-capek siang hari gitu ya. Jangan pernah berpikir saya dapat apa ya dari pelayanan pelawatan ini. Jangan. Untuk pelayanan musik juga jangan berpikir saya dapat apa ya setelah saya melayani. Kira-kira majelis kasih penghargaan apa sama saya ya. Juga saya pikir enggak. Paduan suara kita, vokal grup kita, juga harapannya jangan pernah berpikir saya dapat apa setelah saya ikut latihan, ikut melayani. Memang gak akan dapat apa-apa, yang dapat apa? Capek dan kadang sakit hati. Dan memang itulah lika-liku dalam pelayanan. Bapak Ibu hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh memiliki ketulusan dalam banyak hal. Sekali lagi jangan sampai budaya transaksional dari luar sana masuk ke dalam kehidupan bergereja. Imamat 25 yang kita baca pada hari ini adalah berbicara tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat itu Bapak Ibu adalah tahun ke-7. Jadi tahun pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Nah tahun ke-7-nya disebut sebagai tahun Sabat. Dalam kehidupan orang Israel tahun ini, pada tahun ke-7 biasanya tanah itu dibiarkan istirahat, tanah itu tidak ditanam. Ini juga bagus ya untuk pemulihan ekologi, pemulihan alam, pemulihan lingkungan. Kalau seseorang itu punya hutang, dalam kehidupan orang Israel tahun ke-7 itu dibebaskan dari hutang, dianggap lunas. Tahun 1 punya hutang, tahun 2 nggak kebayar, sampai tahun ke-6 nggak kebayar,
Maka pada tahun ke-7 hutang itu dianggap lunas. Ini untuk memanusiakan manusia, artinya ia tidak sanggup lagi. Tapi ini juga bukan akal-akalan ya. Dilicik-licikin gitu ya, supaya nunggu-nunggu sampai tahun ke-7 gitu ya. Oh gak sanggup tahun ke-7, lunas. Tentu konsepnya enggak begitu. Tapi benar-benar orang itu tidak sanggup, udah berjuang sedemikian rupa, sampai tahun ke-7 enggak sanggup juga, maka dalam hukum tahun Sabat itu dianggap lunas. Bahkan kalau misalnya ada orang Ibrani diperbudak karena faktor ekonomi, maka orang tersebut harus dibebaskan dari perbudakan. Harus dikembalikan ke keluarganya, tidak boleh lagi menjadi budak. Pola yang sama terjadi di dalam tahun Yobel. Tahun Yobel juga sama, tahun Yobel itu 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, sampai 7 tahun ke-7, lalu tahun ke-50-nya disebut sebagai tahun Yobel. Nah di tahun 50 juga demikian. Orang tersebut kalau tanahnya diambil, tanahnya harus dikembalikan. Apalagi kalau misalnya orang Israel, kenapa sampai hari ini masih perang dan segala macam. Karena ada satu prinsip dalam kehidupan orang Israel. Tanah pusaka tidak boleh diambil alih oleh orang manapun di luar orang Israel. Beda dengan kita ya, ada warisan dikit dijual. Ada warisan tanah 1 hektar, mumpung nih warisan, jual. Kalau Israel tidak mengenal begitu. Tanah pusaka itu akan dipegang, dipertahankan, tidak boleh ada yang mengambilnya. Makanya kalau udah tahun ke-7 itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Atau pada tahun Yobel wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Itu yang menjadi hukum Tuhan. Nah secara khusus ayat 35 sampai ayat 38 yang kita baca ini lebih sempit lagi. Ini berbicara tentang kehidupan orang miskin. Pada bagian diajarkan kepada kita bahwa orang miskin itu tidak boleh diperas, tidak boleh dimanfaatkan, tapi orang miskin itu harus ditolong. Nah itu ya dari ayat 35 sampai ayat 38. Nah dalam memahami tanggung jawab di dalam ayat 35 sampai 38, pesan yang pertama bagi kita adalah bahwa Allah memanggil kita menolong sesama, bukan mengambil untung dari kesulitan sesama kita. Apalagi kepada saudara sendiri, Allah memanggil kita menolong saudara kita, bukan mengambil untung dari kesulitannya. Bapak Ibu, kasih itu penting. Tadi pujian dari Lemuel 2 ya, sudah banyak berbicara tentang kasih. Tapi kasih itu tidak cukup untuk dinyanyikan. Kasih itu tidak cukup untuk diceritakan. Tapi kasih itu harus diwujudkan, harus dilakukan. Maka dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kasih itu diperlihatkan melalui tindakan untuk memberi bantuan, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Dan ketika kita melakukan itu, tindakan kasih itu tujuannya adalah untuk memulihkan kehidupan orang tersebut. Jadi ketika kita melakukan itu bukan untuk kepentingan kita yang bertindak, tapi untuk kepentingan dia yang ditolong. Supaya kemudian kehidupannya dipulihkan. Nah kalau begitu, kita nggak boleh ngambil untung dong terhadap orang lain. Boleh Bapak Ibu? Dalam usaha kita tolong orang, boleh nggak ngambil untung? Kalau kita perhatikan konteks pada bagian ini bukan berarti kemudian bisnis modern itu kemudian melarang adanya untung. Bukan. Tapi pada bagian ini mengajarkan kepada kita sekali lagi jangan mengambil untung atas kesulitan orang lain apalagi orang yang jatuh miskin. Allah tidak melarang kita mendapatkan untung dari usaha atau juga dari pekerjaan yang jujur. Kalau tidak jujur udah pasti itu tidak benar. Curang ya udah pasti. Tapi sekali lagi pada bagian ini Allah berbicara tentang bagaimana kita memperhatikan sesama apalagi saudara kita yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Allah melarang sekali lagi kita memanfaatkan kondisi di mana mereka sedang menderita, di mana mereka sedang mengalami kelemahan dan kita mencoba meraup untung dari penderitaan tersebut. Kita perhatikan ayat 35 Bapak Ibu. Ayat 35 firman Tuhan mengatakan demikian. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan hidup di antaramu,
maka engkau harus menyokong dia sebagaimana terhadap pendatang dan warga asing supaya ia dapat hidup di antaramu. Jadi pada bagian ini dikatakan apabila saudaramu jatuh miskin, engkau harus menyokong dia. Seperti apa? Seperti kita kemudian memperlakukan orang-orang yang menjadi pendatang, orang-orang asing dengan segala keterbatasan mereka. Kita mau kemudian bantu mereka supaya mereka punya kehidupan. Perlakukanlah seperti itu saudaramu yang jatuh miskin. Sehingga kalau kita perhatikan pada bagian ini yang dimaksud orang miskin itu bukan orang yang malas kerja, bukan. Tapi orang itu karena satu kondisi tertentu lalu kemudian menjadi jatuh miskin. Ada pergumulannya berat sehingga kemudian ia mengalami kemerosotan ekonomi. Kondisi kehidupannya menjadi berat. Nah dalam kondisi seperti itu sekali lagi firman Tuhan mengatakan engkau harus menyokong dia. Sekalipun sebenarnya kita punya banyak alasan untuk kemudian mendakwa dia, menyalahkan dia, menghakimi dia, bahkan kemudian memanfaatkan kondisinya. Tapi firman Tuhan ajarkan bukan seperti itu. Tapi engkau harus menyokong dia yang sedang jatuh miskin. Bapak Ibu ketika berbicara tentang menyokong pada bagian ini adalah sebuah tindakan untuk menguatkan orang tersebut. Untuk menopang orang tersebut. Untuk memegang orang tersebut tidak lagi jatuh, bahkan kemudian orang tersebut diangkat sedemikian rupa. Dari kondisi yang jatuh sehingga kemudian secara pelan-pelan mampu berdiri sendiri. Nah itu namanya menyokong. Sehingga sekali lagi pada bagian ini kita melihat kalau kita memikirkan untuk menolong dia untuk kemudian berdiri secara pelan-pelan. Sampai kemudian ia memiliki kehidupan yang baik. Maka menyokong pada bagian ini bukanlah sebuah tindakan atau pertolongan yang sesaat. Tapi sebuah tindakan yang kemudian kita usahakan sedemikian rupa sehingga orang tersebut bisa hidup kembali, bisa menjalankan kehidupan secara normal. Bukan mewah, bukan wah, tapi hidup yang normal. Makanya dikatakan dilanjutkan pada bagian berikutnya, pada bagian ini supaya ia dapat hidup. Sokongan yang diberikan tujuannya sekali lagi supaya ia dapat hidup. Bukan untuk lebih daripada itu, bukan untuk bermewah-mewah. Supaya ia bisa kemudian memulai kehidupan yang baru. Ia menata kehidupannya, ia melihat ada pengharapan. Sekalipun masa-masa sulit. Tujuannya jelas, supaya orang tersebut melihat ada masa depan yang cerah. Lalu juga pada bagian ini mengatakan dalam ayat 36, janganlah engkau mengambil riba atau laba darinya. Saya pikir sih keterlaluan juga ya. Kalau seseorang saudara sudah jatuh miskin tapi kita masih objekin. Cari riba, cari laba terhadap dia. Sementara untuk hidupnya saja susah. Tapi dunia sekuler itu yang melakukan seperti itu. Karena ia tidak memikirkan itu. Karena dipikirkan saya dapat untung apa kalau nolong kamu. Riba itu bisa diterjemahkan dengan kata gigitan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau menggigit itu Bapak Ibu, menggigit itu tidak sekaligus digigit habis. Tapi digigit secara pelan-pelan, pelan-pelan sampai diisap sedemikian rupa sampai yang digigit itu kehabisan tenaga, kehabisan kemampuan. Nah seperti itu orang yang ngambil riba. Jadi orang yang mengambil riba itu adalah orang yang kemudian memperoleh keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ia melakukannya secara perlahan-lahan, ia menghabiskan kekuatan orang tersebut, ia menghabiskan kehidupan orang tersebut sampai betul-betul orang itu kemudian tidak lagi berdaya. Itu riba. Nah makanya pada bagian ini dikatakan di dalam ayat 36 mengatakan janganlah engkau mengambil riba atau laba darinya, melainkan engkau harus takut akan Tuhan. Bapak Ibu dalam konteks di mana kita berada di Jakarta, kita sering ya mendapat info atau berita tentang kebakaran. Ya kita sih berharap Tuhan jauhkan dari kita ya. Di beberapa tempat seperti di Tambora, di daerah-daerah padat penduduk yang lainnya sering ya kita mendengar ada kebakaran di sana. Kalau misalnya yang mengalami kebakaran itu adalah saudara kita. Semua harta bendanya itu ludes, rumahnya habis. Tinggal baju di badan. Lalu kemudian karena itu ia jatuh miskin. Kira-kira kita bisa berbuat apa ya?
Saya mau berikan 2 pilihan. Nanti coba dipilih, mau pilih yang mana. Pilihan pertamanya, orang tersebut karena kondisinya yang susah, akhirnya ia memutuskan harus menjual asetnya. Untuk melangsungkan kehidupannya, apalagi mungkin untuk biaya anak sekolah. Ketika ia menjual asetnya, ia memutuskan untuk menjual sangat murah. Dan ia tawarkan kepada kita karena kondisinya sangat terdesak. Lalu kemudian diputuskan beli. Mumpung diskon 50%. Atau pilihan yang kedua. Kita mau menolong dia, memberikan pinjaman tanpa bunga. Dan membantu untuk kemudian membangun kembali usahanya. Kalau diberikan pilihan ini dia semua jual ya, 50%. Untung kan ya? Atau mau bantu tanpa bunga, tapi nggak jelas tuh kapan mau dikembalikan. Pilih mana? Saya masih begini dulu ya. Pilih yang mana? Pilih pertama, pilih kedua. Pertama, saya melihat wajah-wajah yang senang dengan pilihan pertama. Saya pikir umum, orang berpikir mumpung dijual murah. 50%. Beli. Kalau nggak ada uang pun pinjam dulu ke tetangga. Beli dulu, amankan aset itu. Demi 50%. Anak Tuhan melakukan itu juga ya, orang Kristen melakukan itu ya. Pilihan pertama Bapak Ibu pasti akan menghasilkan keuntungan. Pilihan kedua tidak akan menghasilkan keuntungan, tapi menghasilkan kehidupan. Pilih yang mana? Itu gara-gara saya tulis menghasilkan kehidupan ya, makanya pindah kedua ya. Sekali lagi ini dilema perjalanan kehidupan tidak mudah. Orang lagi susah. Kalau orang udah susah Bapak Ibu, apapun juga dilakukan, dijual semuanya demi kehidupan sesaat. Supaya bisa bernafas sejenak. Tapi bagaimana nilai-nilai iman Kristen? Kita yang ada dalam hati kita menyikapi kondisi ini. Memanfaatkankah kondisi itu? Atau kita mau menolong? Firman Tuhan ingatkan hari ini jangan manfaatkan kondisi itu. Jangan. Jelas sekali firman Tuhan katakan, jangan manfaatkan kondisi itu. Tapi bantulah supaya ia memiliki kehidupan. Sekalipun kemudian kondisi ini begitu menggiurkan. Tetapi Tuhan ingatkan, jangan mengambil kesempatan itu. Maka dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus, pesannya sangat jelas bagi kita, jangan manfaatkan kesulitan orang lain untuk kemudian memperoleh keuntungan dari kesulitan itu. Jangan. Bantulah. Apalagi kalau masih saudara, atau juga mungkin sesama anggota gereja, menurut saya tidak ada salahnya membantu. Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan manfaatkan kondisi itu. Dalam usaha Bapak Ibu, sekali lagi tidak pernah dilarang mendapatkan untung. Tetapi dalam usaha biarlah kiranya kita boleh meraih keuntungan dengan cara yang jujur dan cara yang adil. Sekalipun mungkin ada orang-orang mengatakan kalau jujur dan adil gak ada untungnya. Menurut saya sih tidak ya. Kalau jujur dan adil marginnya kecil, untungnya lebih kecil. Tapi kalau nggak jujur dan tidak adil, marginnya besar. Tapi apa untungnya kalau margin besar tapi itu uang panas. Kalau udah panas pasti anggap menggerogoti kehidupan kita. Mau dibawa kemanapun semuanya pasti panas. Lebih baik kalau memang itu hak kita, Tuhan berikanlah aku apa yang menjadi hakku. Kalau kita berikan pinjaman, saya setuju berikan pinjaman, tapi semangatnya untuk memulihkan. Dan kepada setiap kita,
ketika Tuhan berikan pengetahuan, pengetahuan itu bukan untuk kemudian dalam tanda kutip membodohi orang lain. Kalau kita diberikan kepercayaan Tuhan dengan satu jabatan, sekali lagi semuanya tujuannya adalah untuk mengangkat orang lain. Supaya kehidupannya lebih baik, supaya dia dimanusiakan. Bukan jabatan itu untuk menekan. Tentu Bapak Ibu, ada yang mungkin jadi ketua RT, ketua RW ya, ada ya. Di masyarakat, bersyukur kalau Tuhan percayakan, atau masyarakat juga percayakan itu. Pergunakan kesempatan itu untuk berbuat baik. Menolong warga masyarakat. Bukan kesempatan untuk kemudian mendapatkan pungutan liar, bukan. Posisi sebagai ketua RT, ketua RW, pakai kesempatan itu untuk menolong. Apalagi di lingkungan di mana kita berada, pasti kehidupannya nggak semuanya baik-baik saja. Ada yang mengalami kesulitan. Kalau misalnya dipercayakan jabatan di pekerjaan, perusahaan, di pemerintahan, saya mendorong pergunakan kesempatan itu. Sekali lagi untuk menolong orang lain. Karena ketika kita diberikan jabatan itu artinya ada satu keleluasaan bagi kita. Ada kesempatan bagi kita untuk bertindak sebelumnya kalau hanya staf biasa nggak akan mungkin bisa melakukannya. Tapi ketika menjadi pimpinan ada satu jabatan tertentu pergunakan untuk menolong karyawan, staf. Jangan justru mencari untung dari mereka. Karena biasanya relasi kuasa itu agak susah. Yang tinggi, yang besar dengan yang rendah. Umumnya pasti yang rendah itu menjadi diam. Demikian juga dalam kehidupan bergereja Bapak Ibu. Ada jabatan di gereja ini. Saya mendorong pergunakanlah jabatan yang ada untuk menolong setiap anggota jemaat. Menjadi penatua, kesempatan untuk kemudian berbuat baik. Memperhatikan anggota jemaat yang ada. Memperhatikan karyawan, memperhatikan koster, memperhatikan satpam. Apa yang menjadi hak mereka berikan. Jangan ditahan. Sekali lagi, apa yang menjadi hak mereka berikan. Jangan disunat. Karena Tuhan lihat. Tuhan tidak mau. Pesan yang kedua. Pesan yang kedua Bapak Ibu, kemurahan hati dalam diri setiap kita, dalam diri saya harus lahir dari kesadaran bahwa hidup saya, hidup kita sepenuhnya adalah anugerah Allah. Kalau kita tidak menyadari bahwa hidup saya adalah anugerah Allah, maka susah bagi kita Bapak Ibu untuk kemudian bermurah hati berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah Allah, maka ketika kita berbuat baik, kita sedang menanam jasa, kita sedang menanam budi, kita sedang memiutangi orang. Bukan atas kemurahan hati yang didorong oleh Tuhan. Maka sekali lagi kita perlu menyadari bersama bahwa hidup ini semuanya adalah anugerah. Kalau kita melihat bahwa anugerah, maka tentunya hati kita, pikiran kita, tangan kita akan terbuka. Karena bagi saya Bapak Ibu, anugerah itu bukan diam, bukan pasif. Tapi anugerah itu aktif. Ketika Tuhan memberikan anugerah, maka anugerah yang kita terima aktif dalam diri kita. Mendorong kita keluar untuk bertindak melihat orang lain. Anugerah yang ada dalam diri kita itu bergelora. Ada semangat tersendiri, mendorong kita untuk bertindak. Bukan saja melihat orang yang susah, tapi kita mengulurkan tangan kita, memberikan kemudian pertolongan kepada mereka. Anugerah itu tidak pernah pasif, anugerah itu aktif. Cuma yang sering kali terjadi, anugerah itu di-PTS-kan, dimasukkan ke dalam freezer, jadi beku anugerahnya. Sehingga tidak berdampak apa-apa. Pada dasarnya anugerah itu aktif. Anugerah yang aktif itulah yang kemudian mendorong kita sekali lagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan melulu hanya kemudian memikirkan diri kita sendiri atau memikirkan gereja ini. Tapi kita memikirkan pekerjaan Tuhan ini besar yang lebih luas ke depan. Itulah kekuatan anugerah. Kita perhatikan pada bagian ini anugerah yang diterima oleh orang Israel. Firman Tuhan dalam ayat ke-38 mengatakan demikian.
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan. Bapak Ibu, inilah anugerah yang diterima oleh orang Israel. Tegas sekali pada bagian dikatakan akulah Tuhan. Artinya apa? Yang menegaskan ia adalah pribadi yang berdaulat penuh atas kehidupan orang Israel. Dia adalah pribadi satu-satunya yang mengendalikan kehidupan mereka. Dan juga yang mengendalikan kehidupan kita. Dia berdaulat sepenuhnya. Dan dilanjutkan dengan mengatakan yang membawa engkau keluar. Sekali lagi pada bagian ini berbicara, mereka bisa keluar dari tanah perbudakan. Masuk ke dalam tanah perjanjian. Yang menuntun mereka satu langkah demi satu langkah adalah Tuhan sendiri. Yang membuat mereka bisa melangkah sampai kemudian melewati masa-masa yang sulit adalah Tuhan sendiri. Mereka mampu menyeberangi laut Teberau itu bukan karena hebat gagah mereka. Tapi karena Tuhan yang membelah laut itu. Mereka mampu kemudian berjalan di tengah hari yang siang dengan trik yang luar biasa. Bukan karena mereka hebat. Tapi karena Tuhan memayungi mereka dengan awan itu. Bahkan dalam masa-masa kelaparan atau kesulitan yang berat. Tapi Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Sehingga mereka tidak ada satupun yang mati. Gara-gara kelaparan dan juga karena kehausan. Itulah anugerah Tuhan. Dan Tuhan yang menuntun. Dilanjutkan dengan kata yang memberikan tanah Kanaan. Bapak Ibu betul mereka itu berjalan. Betul mereka berperang. Tapi yang memberikan keberhasilan demi keberhasilan bukan karena kekuatan mereka. Bukan karena kehebatan mereka. Jadi tanah perjanjian itu murni diberikan oleh Allah. Mereka hanyalah dalam tanda kutip alat kecil dipakai oleh Tuhan. Untuk menggenapkan rencana untuk memberikan tanah perjanjian itu. Kesadaran ini yang penting dalam kehidupan orang Israel. Bahwa hidupmu adalah anugerah. Hidupmu di dalam berkat Tuhan. Hidupmu ada sampai hari ini. Karena Tuhan yang memimpin hari demi hari. Bukan karena engkau hebat. Maka jelas sekali pada bagian ini. Ketika Tuhan mengatakan akulah Tuhan Allahmu. Yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Anugerah Allah lebih dahulu ada. Baru perintah ini muncul. Betul tidak? Mereka lebih dahulu sudah dilepaskan dari tangan Firaun. Sudah dilepaskan dari laut Teberau itu. Sudah dilepaskan dari serangan binatang buas di padang gurun itu. Sudah dilepaskan dari ancaman maut. Mereka sudah dilepaskan. Setelah mereka dilepaskan baru kemudian ada perintah. Sokong saudaramu yang jatuh miskin. Artinya sekali lagi anugerah itu mendahului dari perintah Tuhan. Tuntutan Tuhan. Tentu ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Anugerah demi anugerah sudah kita terima. Karena Tuhan sudah kemudian memberikan anugerah demi anugerah. Maka setelah menerima anugerah, anugerah itu tidak boleh pasif. Tapi anugerah itu harus aktif. Maka dalam anugerah itu kemudian ada perintah, tuntutan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Israel dipanggil untuk bermurah hati kepada saudaranya. Karena mereka telah lebih dahulu mengalami kemurahan Allah. Demikian juga kita. Ketika kita bermurah hati kepada orang-orang di sekeliling kita itu karena Allah sudah lebih dahulu bermurah hati kepada kita. Sudah lebih dahulu kita menerima anugerah. Dan saya pikir anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu terlalu besar. Terlalu besar. Siapakah kita di depan Tuhan? Kita adalah pendosa-pendosa. Saya adalah pendeta pendosa. Kita adalah pendosa. Kalau ada yang mengatakan di antara kita, saya bukan pendosa, saya orang benar, saya orang yang suci, saya orang layak, saya benar dikatakan engkau orang munafik, engkau orang sombong. Semua kita pendosa. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini anugerah Tuhan. Dan anugerah itu tidak boleh sekali lagi diam dan pasif dalam hidup saya dan hidup setiap kita. Anugerah itu harus mendorong kita untuk melihat orang-orang di luar sana. Kita memberi. Karena Allah sudah memberi lebih dahulu. Bahkan yang memberikan dirinya sendiri. Yang melepaskan segala kenyamanan dari surga itu. Ia turun ke tengah-tengah dunia menjadi manusia. Yang menderita sebagai manusia sampai mati di atas kayu salib. Itu sudah diberikannya. Kita tidak bisa memberi seperti itu. Tapi paling tidak kita bisa meresponi anugerah Allah itu. Maka dalam diri kita juga harus ada kemurahan hati kepada orang lain yang membutuhkan. Bapak Ibu kenal dengan John Newton?
lagu Ame. Ada yang tahu lagu itu? Lagu Amazing Grace. Bapak Ibu, John Newton ini pada usia 11 tahun mamanya meninggal. Sehingga kemudian ia harus memutuskan bersama dengan papanya, seorang pelaut. Ia bersama papanya seorang pelaut, ia ikut kehidupan di kapal, kehidupan yang berat. Sehingga kemudian John Newton ini menjadi kasar. Di kapal itu ikut berjudi. Di kapal itu terlibat dengan minuman keras dan segala kejahatan moral dilakukan. Bahkan kemudian John Newton ini terlibat dalam perdagangan manusia. Jadi ia membeli orang-orang dari pasar budak dari Afrika, dijual ke Inggris, dijual ke Amerika. Jadi John Newton itu kemudian terlibat. Lalu satu kali dalam perjalanan ia menghadapi badai yang besar. Dan badai yang besar itu mengancam jiwanya. Kemungkinan besar ia akan mati. Lalu dalam kondisi yang berat seperti itu, ia berteriak kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Ia memohon belas kasihan Tuhan karena sudah dekat kematian. Lalu kemudian Tuhan secara ajaib melepaskan mereka dari badai itu. Lalu setelah itu ia mengisi waktunya dengan semakin dekat kepada Tuhan. Dan ia membaca satu buku yang berjudul The Imitation of Christ. Dan buku ini banyak berbicara kepada dia, menelanjangi dirinya, orang berdosa. Dan dia diingatkan bahwa engkau adalah gambar dan rupa Allah. Imitasi dari Kristus itu sendiri. Lalu seiring dengan waktu di masa tuanya ketika penglihatannya mulai menghilang, berkurang, pendengarannya juga berkurang, ia menegaskan begini. Ingatan saya hampir hilang. Tetapi saya ingat dua hal. Bahwa saya orang berdosa yang besar. Dan Kristus adalah juru selamat yang agung. Sekali lagi dalam kondisi yang berat. Di usia yang sudah lanjut. Penglihatannya berkurang, pendengarannya berkurang. Ingatannya berkurang. Tapi ia tidak bisa lupa siapa dirinya dan siapa itu Kristus. Ia ingat bahwa dirinya adalah pendosa besar di hadapan Tuhan. Dan dia ingat bahwa Yesus adalah juru selamat yang agung bagi hidupnya. Itulah anugerah. Dan dengan anugerah itu kemudian sudah kemudian dia terima. Itu mendorong dia kemudian memperjuangkan pembebasan para budak-budak. Ia memperjuangkan keadilan. Ia memperjuangkan kehidupan orang-orang yang selama ini kemudian disepelekan atau tidak dianggap. Ia berjuang sedemikian rupa untuk kehidupan lebih baik. Itulah John Newton yang telah menerima anugerah Tuhan. Hidupnya diubahkan. Ia melihat orang-orang di sekelilingnya, ia berjuang untuk menolong sesama. Apakah kita menyadari bahwa kita adalah pendosa besar? Saya sadar saya adalah seorang pendosa besar. Aku pendeta berdosa? Iya. Saya bukan pendeta yang kudus. Saya pendeta pendosa yang hidupkan anugerah Tuhan sampai saat ini. Dan dalam anugerah itu kemudian saya berjuang dalam kehidupan saya. Dan tentu ini juga kita sekalian, kita adalah orang-orang pendosa besar. Tapi kita bersyukur ada anugerah Allah yang besar bagi kita. Anugerah dalam Kristus itu. Dan anugerah itu sekali lagi harus kita respon sedemikian rupa. Yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Ketika kita melihat sesama kita. Maka yang menjadi evaluasi bagi kita saat ini. Pernah enggak ya? Kita mencari keuntungan atas kesulitan orang lain. Kalau itu pernah, maka biarlah kesempatan ini menjadi evaluasi yang mendalam kepada kita dan tidak lagi melakukan itu. Apakah kita menyadari bahwa semua milik kita adalah titipan Tuhan, anugerah Tuhan dan bukan milik pribadi? Dengan kita menyadari bahwa ini titipan Tuhan, maka kita akan menjadi pengelola yang baik. Kita kemudian mengerahkan dengan baik. Bukan untuk si aku, sang pendosa ini. Dan adakah saat ini orang, mungkin saudara atau sekeliling kita,
Ya, saya sedang berteriak dalam hatinya untuk mendapatkan 1 liter beras. Adakah orang yang saya ini berjuang untuk kemudian berjuang dalam hatinya untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng? Adakah? Tuhan sengaja hadirkan mereka di sekeliling kita. Supaya kita bermurah hati kepada mereka. Itu adalah bagian sekolah kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan sesama. Sebagaimana firman Tuhan ingatkan pada hari ini. Hidup kita harus berdampak kepada orang-orang di sekeliling setiap kita. Maka 2 pesan ini menjadi penekanan saya pada hari ini. Memberi tanpa mencari keuntungan. Artinya Allah memanggil kita untuk menolong sesama. Bukan untuk mencari atau mengambil keuntungan atas kesulitan mereka. Dan kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa kemurahan hati itu harus lahir dari kesadaran penuh. Bahwa hidup saya adalah anugerah. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya punya. Tapi semata-mata titipan dari Tuhan sendiri. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita menjalani kehidupan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Amin. Mari kita berdoa.